Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya semuanya ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pagi hari yang indah ini kita kembali diberi kesempatan untuk Tuhan. Kita datang masuk dalam hadirat Tuhan, dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan senantiasa nyata atas hidup kita. Kemurahan dan kebaikan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Haleluya, glory. Kami bersyukur Tuhan. Kan hari esok langkahku tetap bukan yang ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyakkan tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyakkan tak ku pahami, amin, haleluya, akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan. Oh haleluya, banyak hal tak ku pahami, banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Dan hari esok langkah kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Haleluya.
surga kan lenyap. Oh tiadaku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus. Amin, haleluya. Maka hatiku tenang. Haleluya. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tanganku. Oh haleluya, banyak hal yang ku pahami. Haleluya, haleluya, akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tanganku hanya pegang. Haleluya. Engkau dapati kami tetap setia kepadamu ya Tuhan, karena Engkau ada di pihak kami. Engkau selalu pegang tangan kami, karena kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanpa Engkau kami akan binasa. Haleluya. Kami butuh penyertaan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tanganku hanya. Haleluya. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi bagiku kini tangan Tuhan yang tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal, haleluya, haleluya, haleluya. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan. Oh haleluya. Banyak hal ku pahami. Amin, haleluya. Kami mau sepenuh kehendak-Mu ya Tuhan.
pegang Tuhan. Pegang erat tangan kami ya Tuhan. Pegang erat tangan kami ya Tuhan. Karena kami tidak mampu dan tidak dapat berjalan sendiri. Haleluya. Haleluya. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Tuhan, hati kami merasa tenang. Glory, haleluya. 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 Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Boleh merasakan penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam setiap keluarga kami, di dalam setiap kami yang ada, setiap pribadi kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bangga punya Engkau Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Atas segala penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam setiap kami. Kami bersyukur sebagaimana kami ada. Kami bersyukur ini adalah suatu haleluya, bukti kasih-Mu atas hidup kami. Dimanapun kami berada, kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan terjadi atas hidup kami. Kami mau bersorak-sorai Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkarya. Roh Kudus Engkau nyatakan supaya kami merasakan kehadiran-Mu. Hadirat-Mu turun atas setiap kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur bahwa Allah kita Allah yang senantiasa memberi kemenangan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita senantiasa memuji-muji Allah kita. Kita percaya kuasa-Nya telah dinyatakan dalam kehidupan kita. Keselamatan dinyatakan atas hidup kita. Dimanapun saudara berada. Haleluya. Sekaranglah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa. Pemerintahan Allah kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa. Haleluya.
Iblis dikalahkan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh kesaksian Amin. kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Iblis telah dikalahkan karena kita mendapatkan kemenangan. Karena Yesus sudah hidup, Yesus sudah bangkit, Dia naik ke surga. Haleluya. Berkemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. amin. Yesus hidup, Haleluya. Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Oh haleluya. Yesus hidup, Amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Dia naik ke surga, Siapkan tempat bagi kita sekalian. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi Oh haleluya. Sekarang katakan Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Amin. Haleluya. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita Oh jadi. haleluya. Sekali lagi katakan Yesus hidup. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Amin. Haleluya. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita patut bersyukur. Karena apa? Karena kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Allah kita yang besar. Haleluya. Haleluya. Mari kita senantiasa terus memuji-muji Allah kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus cinta kepada kita, saya dan saudara. Haleluya. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Amin. Untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan Tuhan memberikan
Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa Yesus cinta saya dan saudara. Dimanapun saudara berada, kita percaya kasih Tuhan senantiasa ada, menyertai dan memberikan perlindungan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami, atas setiap pemulihan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami, atas setiap kesehatan, kekuatan, keselamatan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, oh haleluya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Nyatakan dengan segenap hatimu, percaya kepada Tuhan. Dia yang sanggup menyembuhkanmu, Dia yang sanggup memulihkanmu dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, oh haleluya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Engkau yang telah memulihkan kami Tuhan. Dengan kasih-Mu Engkau telah menyembuhkan kami. Dengan kuasa-Mu Engkau telah pulihkan kami. Kau beri kekuatan buat kami Tuhan, untuk menghadapi apapun rintangan di dalam setiap hidup kami. Saat ini kami yang mendapatkan Engkau, haleluya. Saat ini jika kami terjadi sakit penyakit, Engkau berikan kekuatan kepada kami. Engkau berikan kesehatan kepada kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, Oh haleluya. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, sekali lagi katakan kau berfirman, haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan, penyembuh. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Kau Tuhan, terima kasih ya Tuhan. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya. Kau yang menguatkan kami Tuhan. Kau yang menyembuhkan kami Tuhan. Kau yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur, kami menaikkan syukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk dalam kebenaran firman dan sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan suci dan perjamuan kudus. Bapa, kami serahkan ibadah kami pagi ini dalam tangan anugerah-Mu. Tanpa Engkau kami tidak mungkin dapat berjalan selangkah sekalipun. Itulah sebabnya tuntun kami melalui firman dan Roh Kudus-Mu agar kami tidak salah jalan, agar kami tidak hidup dengan sia-sia dalam waktu yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami sudah panjatkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian ya, di rumah masing-masing. Karena sampai hari ini ya kita masih harus tetap beribadah dengan cara online seperti ini ya. Sebelum nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya, tema yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu membereskan barang-barang yang di rumah ya, membereskan barang-barang yang di rumah ya. Kita tidak suka tentunya ya kalau dalam rumah kita ya banyak sampah-sampah yang berserakan ya. Kalau rumah kita tidak tata dengan rapi, artinya amburadul ya, tentu kita tidak suka, betul tidak ya, karena itu akan membuat kita betul-betul merasa tidak nyaman ya, walaupun tinggal di rumahnya sendiri ya. Hari-hari ini melalui COVID-19 ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan bagi semua anak Tuhan untuk memberes-bereskan rumah masing-masing ya. Itu mari jangan salah gunakan waktu ya, kalau Tuhan beri kesempatan ini mari kita gunakan
untuk bersih-bersih ya, sebagai tema Tuhan ya. Nah, karena terus terang ya, kita sering menjumpai ya dalam rumah orang percaya ya, terdapat cukup banyak barang-barang yang harusnya dibuang ya, cukup banyak barang yang harus disingkirkan ya. Kalau nggak percaya, coba saudara lihat ya kamar anak laki-laki atau kamar anak-anak perempuan ya di rumah kita masing-masing ya. Adakah gambar-gambar yang tidak senonoh ya, buku dan majalah-majalah ya yang ceritanya ya kotor ya, video-video yang ya porno ya, termasuk ya ada gambar-gambar naga-naga ya. Mungkin setelah kita periksa kamar-kamar anak ya, kita akan terkejut ya. Perlu diingat pagi ini ya, rumah tangga yang sehat akan menghasilkan gereja yang sehat ya. Artinya rumah tangga yang tidak sehat, gereja juga akan jadi tidak sehat ya. Dan gereja yang sehat itu pasti ya akan mengalami ya namanya kebangkitan rohani. Puji nama Tuhan ya. Karena apa? Karena rumah orang percaya adalah tempat yang paling gencar ya diserang oleh iblis. Haleluya ya. Kenapa? Karena rumah kita adalah tempat ya di mana kita paling banyak menghabiskan waktu ya, bahkan paling banyak mengadakan pelanggaran ya, khususnya di dunia yang semakin ya serba komputer ini ya. Begitu kita buka channel-channel ya, semua hal-hal yang tidak patut ya dengan sendirinya akan muncul di depan mata kita. Haleluya ya. Itulah sebabnya kalau kita baca dalam Wahyu pasal 3 ayat pasal 2 ayat 13, tolong nanti dibacakan. Ini bukan ayat yang pertama ya, bukan ya. Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 13, tolong. Wahyu kedua ya, ayat 13. Ayat 13. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat takhta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ya, ya. Di sini kita lihat ya, jemaat Pergamos itu diam di tempat takhta iblis. Haleluya ya. Walaupun ya jemaat di Pergamos ini tetap berpegang pada nama Tuhan dan tidak menyangkal imannya ya. Artinya ya, iblis itu bisa masuk ya ke seluruh bagian dari kehidupan kita. Haleluya ya. Bahkan ya kehidupan ya yang berhubungan dengan rohani ya, juga di sini ya, di tengah-tengah gereja Tuhan. Haleluya ya, gereja Tuhan yang betul-betul ya mempertahankan iman ya dengan sungguh-sungguh pun ya tidak lepas dari incaran daripada iblis. Haleluya ya. Sebab itu kita mesti betul-betul hati-hati ya, jangan kita pikir wah ini ya gereja, wah ini tempat ibadah, lalu iblis tidak bisa menyerang kita. Haleluya, sehingga kita ya trader, kurang waspada ya. Mari kita akan periksa ya tentang tema kita ya, membereskan barang-barang di rumah dari Yosua pasal 7 ayat 1 ya, kemudian kita sambung ayat 11 sampai ayat yang ke-13 ya.
kitab Yosua, ya, pasal yang ke-7, ayat pertama, ayat 1, kemudian kita sambung ayat 11 sampai ayat 13. Ya, kita mulai dengan ayat 1. Silakan dibacakan. Yesaya 7 ayat 1. Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena akan Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Ya, terus 13 ya. 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. 13. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ya, ya. Di sini kita lihat ya dalam Yosua pasal 7 ini ya bicara ayat 1 pertamanya ya dikatakan orang Israel berbuat setia, ya berubah setia, haleluya, kepada Tuhan. Ya, karena salah seorang yang bernama Akan ya mengambil barang-barang yang harus dimusnahkan. Ya, dimusnahkan itu dikhususkan itu artinya dimusnahkan. Haleluya. Ya, dalam bahasa lain dikatakan yang dikutuk. Ya, dalam bahasa Inggris itu punya arti dikutuk. Ya, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Haleluya. Ya. Jadi ini awal mulanya. Haleluya, ya, padahal ya peristiwa ini terjadi ya ketika orang Israel sudah menang besar ya dalam peperangan dalam Yosua pasal 6 menghadapi Yeriko. Ya, artinya kemenangan yang kita alami tidak menjamin ya kemenangan hidup yang kita akan datang. Haleluya, ya, baik peperangan secara jasmani ya terutama peperangan dalam rohani ya, pengalaman kemenangan masa lalu tidak menjamin ya kemenangan untuk masa depan. Ya, sebab itu kita mesti hati-hati ya. Ya. Ya, dikatakan apa? Ya, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ya. Padahal Tuhan itu janji Israel itu ada biji mata Tuhan. Artinya Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan kasihi. Ya, tetapi sekarang Tuhan marah. Tuhan bangkit murka. Haleluya. Ya. Ayat 11 mengatakan, ya, orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Haleluya, ya, mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang harus dimusnahkan itu. Haleluya, ya. Ya, dikatakan mereka mencuri, mereka menyembunyikan, dan mereka menaruh di antara barang-barangnya. Ya. Ya, jadi kita lihat ini yang terjadi. Ya. Ini yang terjadi ya di dalam kehidupan bangsa Israel. Ya, ya, mereka mengundang kemarahan Tuhan. Haleluya. Pertama karena mereka berubah setia. Ya, mereka membuat Tuhan marah. Ya, karena mereka mencuri, menyembunyikan.
dan menaruh barang-barang yang harusnya ya dikutuk, ya dimusnahkan, ya di antara barang-barang mereka. Haleluya. Ya, dalam ayat 21 coba kita baca ayat 21. Ini adalah satu pengakuan daripada Akan, ya, yang dalam ayat 1 dikatakan Akan bin Karmi. Ya, tolong ayat 21. Yosua pasal 7 ayat 21 tolong. Apa? Yosua pasal 7 ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang serahan itu jubah yang indah buatan Siniar dan 200 sikal perak dan sebentang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka aku ambil semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Ya, ya. Jadi ketika di sidang, ya, akhirnya apa? Akan mengaku, ya, dia melihat barang-barang itu, ya, ada jubah, ya, barang-barang serahan itu ada jubah yang bagus buatan Siniar, ada 200 sikal perak, ada sebatang emas, ya, dan yang 50 sikal beratnya, ya, lalu akan menginginkannya. Haleluya, ya, akan menginginkannya. Haleluya, ya, lalu, ya, disembunyikan, ya, dalam kemah atau rumah, ya, di dalam tanah. Ya, jadi kita lihat dalam rumah Akan ini ternyata ada barang-barang yang, ya, yang tidak beres, ya, barang-barang yang harus dimusnahkan, ya, barang-barang yang harus disingkirkan, ternyata dia sembunyikan di dalam kemahnya. Puji nama Tuhan, ya. Nah, akibatnya apa? Kalau kita, ya, kalau kita sudah berubah setia kepada Tuhan, ya, kalau kita melanggar firman Tuhan lalu mengambil barang-barang yang harus dimusnahkan, ya, yang pertama dikatakan ayat 12a sudah kita baca tadi, ya, sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Haleluya, ya. Juga dalam ayat 13 bagian B, ya, ya, dikatakan kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh. 2 kali Tuhan bilang. Haleluya, ya. Jadi dalam hidup kita, ya, kalau ada barang-barang yang tidak beres, ya, masih disimpan, ya, di rumah, di kamar, ya, kita pasti tidak dapat bertahan, ya, menghadapi serangan-serangan dari iblis. Haleluya, ya. Sebelum apa? Sebelum kita menjauhkan, ya, yang Tuhan minta itu apa? Yaitu kita harus menjauhkan. Haleluya, ya, Tuhan minta, ya, barang-barang itu harus dijauhkan. Kata ayat 13 bagian B, ya, sebelum barang-barang yang, ya, dimusnahkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Haleluya, ya. Jadi kita lihat kita tidak akan dapat bertahan. 2 kali tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh. Haleluya, ya. Kenapa kita akan mudah terjebak, ya, dalam hal-hal kedagingan, ya, hawa nafsu, kita akan jatuh dalam hal keuangan dan lain sebagainya. Haleluya, ya, sehingga kita tidak bisa hidup dalam kemenangan. Ya, kita akan jatuh bangun dalam hal-hal yang tertentu, ya, bahkan, ya, ada pelayan Tuhan yang tidak bisa melepaskan diri, ya, dalam pasangan selingkuhnya. Ya, tidak bisa lepas dari pasangan selingkuhnya. Dan ini cukup aneh, bukan? Ya, dan ini terjadi di banyak tempat, bukan cuma di Indonesia.
Haleluya. Ya, di banyak-banyak tempat. Ya, orang tidak bisa melepaskan diri. Ya, dari daging nafsu, ya. Namun di satu sisi masih tetap pegang pekerjaan Tuhan, masih tetap melayani Tuhan dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Haleluya. Kita tidak bisa bertahan menghadapi musuh. Yang kedua, kita baca dalam ayat 12 bagian B. Haleluya, ya. Aku tidak akan menyertai kamu lagi. Ya, jika barang-barang yang dimusnahkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengah kamu. Ya, artinya kita tidak akan mengalami penyertaan Tuhan. Haleluya, ya. Padahal Tuhan janji menyertai kita sampai kesudahan alam. Ya, tapi sekarang kita akan kehilangan penyertaan Tuhan, kita akan kehilangan damai sukacita. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan. Haleluya, ya. Padahal Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan datang untuk memindahkan kita dari gelap pada terang. Ya, Tuhan akan membawa kita untuk lepas dari kuasa kegelapan. Ya, Tuhan menghendaki untuk kita hidup dalam kemenangan, ya, hidup yang berkelimpahan. Haleluya, ya. Tuhan yang hendak kita hidup dalam kesucian, ya, menang atas godaan-godaan dunia, godaan-godaan iblis. Ya. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai kita, ya, tidak mungkin. Ya, kita tidak mungkin bisa menang. Haleluya, kita tidak mungkin bisa melawan tipu muslihat dari iblis, tidak mungkin. Haleluya, ya. Kita lihat bagian yang ketiga, ya. Dalam ayat 15 dikatakan, tolong dibacakan ayat 15. Ya. Yosua 7 ayat 15. Ya. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api. Ya. Ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Amin, ya. Dan Tuhan, akibatnya Tuhan berkata dalam ayat 15, ya, siapa yang didapati menyimpan barang-barang itu akan dibakar dengan api. Ya, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Haleluya, ya. Artinya termasuk keluarganya. Puji nama Tuhan. Ini satu yang sangat mengerikan, ya. Satu orang berbuat salah tapi seisi rumah ikut menderita. Ya. Ayat 24 sampai 25. Tolong ayat 24 sampai ayat Yosua 7 ayat 24. Ya. Kemudian Yosua berserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Ya. Lalu semuanya itu dibawa ke Lembah Akor. Lembah Akor ayat 25. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel lontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Amin. Ya. Jadi akibat yang ketiga kita lihat, ya, lanjutannya, ya. Kemudian Yosua berserta seluruh Israel, ya, mengambil Akan, peraknya, jubahnya, emasnya yang sebatang itu, dan anaknya laki-laki. Haleluya, anaknya perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Ya, lalu semua dibawa ke Lembah Akor. Haleluya, ya. Dilempari batu dan dibakar. Ya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita berbuat salah, ya, risikonya itu tinggi. Haleluya, bisa lipat kali ganda dengan apa yang kita perbuat. Ya, ya. Jadi kita lihat di sini, ya, yang tidak ikut-ikut masalah, ya,
termasuk anaknya laki-laki, anaknya perempuan, lembunya, keledainya, kambing dombanya. Ya, semua kepunyaannya ya ikut dibawa ke lembah Akor. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, dilempari dengan batu, ya lalu dibakar dalam api. Ya, jadi kita lihat ya, kalau kita mendapat untung sedikit tapi itu sesuatu yang salah, ya akibatnya itu sangat mengerikan. Haleluya. Ya, siapa yang sampai hati melihat anak kita laki, anak kita perempuan ya dilempari batu, itu sakitnya luar biasa. Ya, kemudian dibakar lagi. Apa? Karena kesalahan daripada seorang ayah. Ya, saya yakin waktu itu akan menyesal. Kenapa saya harus berbuat seperti itu? Kenapa saya harus mencelakai anak-anakku? Haleluya. Ya. Ya. Masalah itu sudah terjadi. Ya. Yang seharusnya dihukum itu adalah ya semua orang Israel. Tapi Tuhan hanya menghukum ya akan sekeluarga. Ya. Lalu jalan keluarnya apa? Ya. Tuhan sediakan jalan keluar buat Israel. Haleluya. Walaupun disebut tetapi orang Israel berubah setia. Haleluya. Lalu bangkit murka Tuhan terhadap Israel. Nah, ya, kita lihat ayat ya. Tuhan punya cara. Haleluya. Ayat 13 ya, tolong dibaca. Ayat 13. Yosua 7 ayat 13. Ya. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Ya, ya. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Ya, dalam ayat 13 bagian A Tuhan bilang apa? Ya, Tuhan kasih jalan keluar. Ya, bangunlah, kuduskanlah bangsa itu. Ya, dan katakan kuduslah dirimu untuk esok hari. Ya, sebab demikianlah firman Tuhan Allah orang Israel. Ya, Tuhan sediakan jalan keluar. Gimana? Ya, orang Israel harus kuduskan diri. Haleluya. Ya, orang Israel harus kuduskan seluruh bangsa ini. Puji nama Tuhan. Ya, dalam ayat 14 dikatakan, ya, suku demi suku, kaum demi kaum, keluarga demi keluarga, seorang demi seorang, kata ayat 14. Ya, jadi ya suku demi suku, kaum demi kaum, ya artinya setiap orang harus ya mempertanggungjawabkan perbuatan masing-masing. Haleluya. Ya. Ayat 26, tolong dibacakan ayat 26. Yosua 7 ayat 26. Ya. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Ya. Kalau semua masalah itu sudah dibereskan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya dikatakan lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Haleluya. Ya, namun tempat itu masih ada sampai sekarang. Ya, menjadi peringatan buat orang-orang yang kemudian. Ya, dan tempat itu disebut lembah Akor. Ya, lembah Akor itu artinya lembah kesukaran. Ya, lembah Akor itu berarti lembah ya menyusahkan. Ya, kenapa? Karena ya yang tidak ikut salah pun ikut terlibat, terjerat dalam kesusahan. Haleluya, ya, terhadap termasuk anak
laki dan perempuan daripada ya akan puji nama Tuhan. Ya, sebab itu kita mesti betul-betul hati-hati dalam bertindak. Ya, ingat ya, apa yang kita tabur kalau surat garanti pasti akan kita tuai. Ya, Tuhan ampuni memang dosa kita seperti Daud. Ya, tapi hukuman berjalan terus. Tuhan berkata pada Daud, ya, pedang tidak akan tinggalkan keluargamu. Haleluya. Ya, itu dalam setiap tindakan kita mesti pikir nanti akibatnya apa. Ya, kalau kita malas kerja, akibatnya nanti miskin. Ya, kalau nanti tua, ya kita susah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, sebab itu sebagai penutup bagian C, kita baca dari 2 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Ya, kita baca sama-sama ya, dari 2 Korintus 6 ayat 17 sampai ayat yang ke-18 ya. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kiranya Tuhan tolong ya, sehingga kita disadarkan ya, agar kita keluar ya dari antara orang-orang ya yang tidak hidup sesuai firman Tuhan. Kita harus pisahkan diri ya, walaupun secara jasmani itu mungkin ya teman kita, teman yang baik ya, secara jasmani itu mungkin orang tua kita, secara jasmani itu mungkin anak-anak kita harus bisa pisah. Haleluya ya. Kenapa? Karena mereka tidak mau hidup menurut firman Tuhan ya. Dan Tuhan juga katakan jangan menjamah yang najis, maka aku akan menerima kamu ya, dan kamu akan menjadi, aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anakku laki-laki ya, dan anak-anakku perempuan ya. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan yang Tuhan tolong. Haleluya. Glory, haleluya Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau
kita masuk dalam persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan, sebelum kita masuk perjamuan kudus, perjamuan suci, ya, kita siapkan hati kita yang terbaik agar korban Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak menjadi sia-sia, tetapi selalu kita ingat ya di dalam hidup kita, selalu kita ingat dalam hati kita, sehingga kita lebih lagi bersemangat ya dalam pekerjaan Tuhan ya. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Tuhan ini ya. Sebelum kita makan, kita berdoa lebih dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau telah mengirim anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia ini untuk menjadi korban dalam menebus dosa kami. Kami bersyukur tubuhmu dipecah-pecahkan, haleluya, supaya kami disembuhkan dari penyakit rohani, baik penyakit jasmani. Terima kasih Bapa di surga. Dengar baik-baik firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kita mohonkan berkat ini adalah persekutu dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus Kristus kami makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kaya jadi miskin, supaya kami yang miskin jadi kaya dalam Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita angkat cawan minuman. Ini darah perjanjian baru ya, yang Tuhan tumpahkan baik di Taman Getsemani, khususnya di atas kayu salib ya. Mari kita angkat cawan ini. Dengar baik-baik, bukankah cawan minuman yang di atasnya kita mohonkan berkat ini adalah persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus kita minum bersama. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Kita mau terima kasih pada Tuhan. Haleluya. Buat rahmat-Nya, buat anugerah-Nya, sehingga kita dari manusia berdosa, anak iblis, jadi anak Tuhan. Dari gelap pada terang yang ajaib. Terima kasih Bapa di dalam surga, buat kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Walaupun untuk saat ini kami masih belum diizinkan untuk ibadah tatap muka, tapi kami yakin ke depan semuanya akan jadi indah. Haleluya, akan luar biasa. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat tangan masing-masing. Kita mau terima berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga di dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan menjaga, melindungi dimanapun kami berada, baik di rumah tangga masing-masing, sehingga baik suami istri, orang tua, anak-anak, semuanya dalam perlindungan-Mu, sehingga baik segi ekonomi kami, pekerjaan kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan, juga sekolah dan pendidikan anak-anak kami, sehingga yang sakit sudah disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan Tuhan akan cukupi. Bahkan api yang mulai padam akan dibakar kembali oleh api Roh Kudus, sehingga menjadi menyala-nyala untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sampaikan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam
anugerah-Mu besar.